Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zuleha, NIM 2020504035 dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Manajemen Persdakwah dengan dosen pengampu Bapak Imron Supriyadi MHum. Dalam kesempatan ini nantinya kita akan membahas tentang manajemen, baik itu pengertian manajemen secara umum, pengertian manajemen secara etimologi, pengertian ilmu manajemen menurut pendapat para ahli, unsur-unsur terpenting dalam manajemen, dan yang terakhir adalah fungsi-fungsi dari manajemen. So, langsung saja ini dia penjelasannya. A. Manajemen. Secara umum, manajemen itu bisa diartikan sebagai suatu proses yang dimana seseorang itu dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen itu sendiri juga bisa diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain ataupun golongan tertentu. Nah, jadi kesimpulannya adalah manajemen adalah kemampuan untuk mengatur segala sesuatu agar tujuan yang kita inginkan itu tercapai nantinya. Nah, lain lagi pengertian manajemen secara etimologi. Pengertian manajemen secara etimologi adalah seni untuk mengatur dan juga melaksanakan. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah pengertian ilmu manajemen menurut pendapat para ahli. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama itu ada pendapat dari Mary Parker Follett, yaitu manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Maksudnya itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Yang kedua itu dari George Robert Terry, yaitu beliau berpendapat bahwa manajemen bisa diartikan sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, dan bahkan pengawasan yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Lalu yang ketiga datangnya dari Ricky W. Griffin, yaitu berpendapat bahwa manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan juga efisien pastinya. Lalu yang keempat datangnya dari Lauren Apley, yaitu beliau berpendapat bahwa manajemen itu sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Dan yang terakhir itu datangnya dari Hillman, yaitu beliau berpendapat bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara serta melakukan sebuah pengawasan. Nah, kita kan tadi sudah dengar nih pendapat para ahli mengenai ilmu manajemen. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ilmu manajemen itu adalah manajemen yang tidak jauh dari usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara untuk mengelola dan juga mengawasi. Selanjutnya adalah unsur terpenting dalam manajemen. Yang pertama itu ada manusia. Manusia adalah unsur yang terpenting dalam sebuah manajemen, karena manusia itulah yang akan menjadi subjek atau pelaku dan juga bisa menjadi objek dalam sebuah manajemen. Yang kedua itu ada duit. Duit yang kita tahu adalah uang gitu. Namun ada nih pengertian lain dari duit. Duit adalah doa, usaha, iman, dan juga takwa. Jadi maksudnya seperti ini, manajemen yang baik, manajemen yang bisa berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita, itu harus ada unsur dari ketakwaan, yaitu harus memiliki nilai-nilai dari ketuhanan.
Yang ketiga itu ada material. Material adalah hal yang sangat penting nih bagi manajemen gitu. Sebab kualitas bisnis itu sangat dipengaruhi dari kualitas material yang dipilih nantinya. Yang keempat ada mesin. Mesin adalah salah satu unsur manajemen yang menjadi pendukung terhadap proses berjalannya sebuah tujuan yang efektif dan juga efisien nantinya. Yang kelima itu ada metode. Dalam pengelolaan manajemen, metode ini sangat diperlukan ketika kita sedang berada di sebuah organisasi atau sistem apapun nantinya. Yang keenam itu ada market. Market ini bisa dibilang cukup penting dalam unsur manajemen karena sebuah bisnis atau lembaga yang membutuhkan target itu pasti akan membutuhkan juga sasaran nantinya gitu. Demikian halnya ketika kita ingin membuat sesuatu yang di dalamnya tuh ada sebuah manajemen, dan pastinya tuh sangat perlu market untuk target kita nantinya. Dan pembahasan yang terakhir adalah fungsi-fungsi dari manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Planning ini adalah hal pertama yang wajib bagi seorang manajemen. Dengan adanya perencanaan, seorang manajer itu bisa mengevaluasi sebuah tindakan, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan. Yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing, yaitu tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang ketiga itu ada penempatan atau staffing, yaitu seorang manajer akan menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang bertujuan untuk lebih efisien dan juga efektif pastinya. Yang keempat ada perencanaan atau commanding, yaitu upaya perencanaan yang telah dibuat nantinya bisa berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir itu ada pengawasan atau controlling, yaitu supaya kegiatan manajemen nantinya bisa berjalan dengan lancar. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kamu suka sama video ini, jangan lupa like sama komen di bawah ya. Saya Siti Zuleha pamit untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.